Hai kawan-kawan semua, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara masyarakat Norwegia atau kita semua bertahan di sini pada saat musim dingin. Seperti yang kita ketahui ya, di Eropa, di Norwegia itu biasanya ada 4 musim. Ada musim dingin, setelah musim dingin itu akan ke musim semi, setelah musim semi itu akan ke musim panas, setelah musim panas itu akan ke musim gugur, dan setelah musim gugur itu akan kembali lagi ke musim dingin. Biasanya kalau di daerah selatan Norway itu bisa sampai, yang menurut pengalaman saya ya, itu bisa sampai minus 25 derajat apa minus atau minus 27 derajat Celcius. Dan kalau di utara yang seperti saya ketahui itu bisa sampai minus 40 derajat. Dan pernah waktu saya ke sekolah, saya pernah bersekolah di sini bahasa Norway, dan karena saya di depan rumah, kalau tidak salah itu temperaturnya sekitar minus 22 derajat Celcius. Dan pada saat itu anginnya kencang, dan angin itu berasal dari daerah, kalau tidak salah dari daerah Sibir, Rusia. Dan itu sangat sering ya, angin dari negara Sibir, Rusia itu datang ke Norway. Dan kalau angin itu sudah datang, bisa kebayang tidak? Kalau yang dari minus 22, waktu saya ke sekolah itu karena anginnya kencang juga, itu bisa double minus. Dan saya terpaksa bertahan untuk menunggu bus di depan rumah. Untungnya busnya cepat datang dan saya tidak perlu menunggu terlalu lama. Biasanya kalau kita pada saat musim dingin ya, kita kalau keluar rumah itu harus pakai jaket tebal dan pakai sepatu boot yang tebal dan tinggi. Jenis jaket juga di Norway itu berbeda-beda ya, bermacam-macam. Dan kalau untuk sepatunya juga di Norwegia itu bermacam-macam. Pada saat musim dingin, sepatunya bisa, kalau misalnya saljunya tinggi, seperti yang kemarin, itu saya harus pakai sepatu boot yang harus sampai bukan lutut ya, apa namanya, sampai tengah kaki ya, sebelum lutut, apa namanya itu, dan betis ya, sampai betis. Dan biasanya kalau sepatu dingin itu dia ada seperti bulu-bulu di dalam, atau walaupun tidak pakai bulu, yang penting dia pakai apa ya, pakai material yang betul-betul bisa untuk menghindari dingin di dalam kaki. Mungkin seperti termostat atau apa, saya tidak tahu. Dan kalau di Norway juga jaketnya beda-beda. Kalau musim dingin juga ada yang saljunya datang banyak dan sangat dingin, kita harus pakai jaket yang tebal. Ada jenis-jenis jaket juga. Dia ada jaket yang pakai seperti dun atau seperti bulu angsa di dalam jaket, atau bisa pakai apa ya, coat, kope kita sebut di sini. Kope itu ada yang pakai materialnya dari wool supaya bisa menghangatkan badan. Dan kalau saya punya jaket wool yang itu dia 100% wool. Dan itu ada juga seperti apa ya, seperti
sudah pakai wool di luar, dan dia di dalamnya itu seperti fur, seperti bukan apa ya, bulu-bulu halus di dalam supaya lebih menghangatkan. Dan untuk rumah biasanya kita pakai penghangat ruangan. Dan jenis-jenis penghangat ruangan itu ada bermacam-macam. Ada yang kalau kita di sini ya, di rumah kita pakai penghangat yang kayu bakar. Itu kita punya di ruang tamu sama di lantai bawah. Dan ada juga kita pakai penghangat yang menggunakan gas. Dan ada juga kita penghangat ruangan kita yang pakai minyak. Dan ada juga yang pakai listrik. Tapi seringnya kita pakai itu biasanya kayu bakar dan yang pakai gas dengan yang pakai minyak. Dan di toilet atau di kamar mandi juga kita pakai penghangat juga, penghangat di kamar mandi, dan ada juga penghangat untuk di lantai bawah khusus untuk kita mencuci pakaian. Karena kalau di kamar mandi atau sekitar-sekitar yang pakai sink itu tidak ada penghangat, airnya bisa beku. Dan kalau airnya beku, dan itu bisa menghancurkan saluran pipa air di rumah kita. Dan kalau kita memperbaiki pipa air yang hancur itu karena beku, itu harganya sangat mahal ya. Karena di sini kalau pegawai itu kerjanya itu dihitung per jam. Penghangat ruangan kami ada yang pakai kayu, ada yang pakai gas, dan ada yang pakai minyak. Biasanya kalau di ruangan di tempat kita cuci pakaian itu dia penghangatnya itu di lantai ya, di lantai, dan itu pakai listrik. Ini dia penghangat ruangan kita yang kita pakai dengan kayu bakar. Dan ini juga salah satu penghangat ruangan kita. Ini penghangat ruangannya ini pakai gas. Dan ini juga penghangat ruangan kita. Ini dia pakai minyak. Dan ini kalau menghasilkan panas sampai 3000 watt. Dan ini betul-betul hangat ya. Dan sangat enak sekali kalau lagi musim dingin di ruangan pakai alat ini. Seperti inilah untuk penghangat ruangan yang ada di kamar mandi kita atau toilet kita, yang berfungsi untuk supaya air yang ada di sekitar pipa, saluran air itu tidak beku. Oke, terima kasih.